Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ketujuh, babu adabi qada'il hajat, bab tentang adab membuang hajat, hadis yang ke-89. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu, sucikanlah diri kalian, minal bauli, dari air kencing, fa inna ammata, karena sesungguhnya kebanyakan, azabil qabri, siksa kubur itu, minhu, darinya. Rawahud Daruqutni, diriwayatkan oleh Daruqutni. Walil Hakim, dan lafal menurut Imam Hakim, lafadznya aktsaru azabil qabri, kebanyakan azab kubur, minal bauli, dari air kencing. Wa huwa sahihul isnad, dan hadis Imam Hakim ini adalah hadis yang sanadnya paling sahih, yang membahas tentang bab siksa kubur yang diakibatkan dari air kencing. Bisa dipahami makna dari hadis ini? Sekarang kita membahas syarahnya. Pertama kita bahas tentang keterangan hadisnya dulu. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa yang benar hadis ini mursal. Sanad hadis ini siqah selain Muhammad bin As-Sohab. Jadi mursal itu artinya bersambung. Sanad hadis ini siqah artinya bisa dipercaya, orang-orangnya itu bisa dipercaya. Imam Az-Zahabi berkata dalam Al-Mizan bahwa hadis dari Muhammad bin As-Sohab ini mungkar, seakan-akan beliau merujuk pada hadis ini. Jadi hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, masih ada pertentangan ulama yang mengatakan bahwa salah satu sanadnya itu mungkar, musnadnya itu mungkar, yaitu Muhammad bin As-Sohab, bin As-Sobah. Sedangkan lafaz kedua dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim dari jalur Abu Awana, dari Al-Amashi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Itu sanadnya ya. Jadi saya ulangin, hadis dikeluarkan oleh Ahmad, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Nah, sanad hadisnya dari Abu Awana, dari Al-Amashi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan siksa kubur karena kencing. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu ada kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menentukan hadis ini sahih atau tidak. Dan hadis yang kita bahas pada sore hari ini, menurut Imam Al-Hakim, berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis ini termasuk kategori hadis sahih. Dan ia katakan bahwa hadis tersebut tidak diketahui memiliki illat atau cacat. Jadi sanadnya tidak ada cacat sama sekali. Namun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi syaratnya sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Abu Yahya Al-Qattan. At-Tirmidzi dan Bukhari ditanya mengenai hadis ini, mereka katakan bahwa hadis ini sahih. Begitu pula Ad-Daruqutni mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kita bahas syarahnya. Yang pertama, wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing. Hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal pembersihan ini, karena terlalu meremehkan adalah sebab datangnya siksa kubur.
Jadi jika ingin kencing, hendaklah mencari tempat yang membuat kita tidak mudah kena cipratan kencing. Jadi air kencing ini termasuk salah satu yang dianggap sepele tapi akibatnya fatal karena berakibat siksa kubur. Bahkan dalam beberapa kitab yang pernah saya baca, ada beberapa tata cara atau syarat untuk buang air kencing. Salah satunya adalah menghindari cipratan dari air kencing itu tadi. Kemudian dianjurkan kalau buang air kencing dalam keadaan duduk, bukan berdiri, khususnya laki-laki. Kalau perempuan pasti duduk, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang menganjurkan untuk dibuka dulu pakaian bagian bawah, nah kemudian dibasahi dulu. Jadi ini dari pinggang ke bawah ini dibasahi dulu. Apa tujuannya? Jadi nanti kalau misalkan terkena cipratan kencing, kemudian dibasahi yang kedua, itu akan lebih cepat suci ketimbang kondisi kaki kita dalam keadaan kering dan terkena cipratan kencing. Karena dikhawatirkan air kencing itu lebih meresap ke dalam kulit. Tapi kalau sudah ada airnya, maka air kencing itu tidak cepat meresap ke dalam kulit. Ada yang menganjurkan seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Begitu pula orang yang tidak menutupi diri saat buang hajat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya, terutama bagi para cowok ya. Ini suka menggampangkan buang air kencing. Jadi pipis sembarangan di pinggir jalan, tidak disucikan, langsung dipakai celananya. Ini banyak sekali yang seperti ini. Hati-hati, itu termasuk kategori dosa besar, karena dosa yang mendatangkan siksa itu termasuk dosa yang besar. Nah, kenapa kok termasuk dosa yang besar? Gara-gara kencingmu yang tidak disucikan, akhirnya kamu tidak bisa sholat kan, karena najis semua otomatis. Dari tubuhmu najis, pakaian dalammu najis, pakaian luarmu najis, bahkan tanganmu juga ikut najis karena tidak disucikan. Habis gitu nggak cuci tangan, langsung makan gitu akhirnya. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan dan kesucian. 3. Dalil ini menunjukkan adanya siksa kubur. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada, karena ada sebagian orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Akidah ini didasari pada dalil Al-Quran, hadis, dan ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi mulai dari Fir'aun dan pasukannya itu masuk ke dalam Laut Merah tenggelam, maka Al-Quran memberitakan setiap hari mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, ditampakkan hari kiamat, dan dikepung oleh azab yang amat buruk. Ini setiap hari, bukan besar lagi tapi buruk azabnya. Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat ini, ayat ini adalah pokok akidah penting yang menjadi dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai adanya azab siksa kubur, yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Tafsir Al-Quranil Azim halaman 497. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari siksa kubur, dan Allah memberikan taufik, hidayah beserta pertolongannya kepada kita supaya kita terhindar dari adanya siksa kubur dan azab api neraka. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rizki yang barokah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.